Yang kami hormati, alhamdulillah sudah bergabung bersama kita Ustadz Abdul Hadi Wijaya, ya. Beliau sebagai Sekretaris Umum DPW Partai Keadilan Sejahtera sekaligus anggota legislatif dari partai atau dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera daerah pemilihan Purwakarta dan Karawang. Yang kami hormati, hadir bersama kita anggota DPTD, ada Ketua DSD Ustadz Toha, alhamdulillah, Sekretaris DSD juga alhamdulillah hadir bersama kita, Sekretaris Umum Pak Arif, ya. Kemudian Bendahara Umum Pak Dodi hadir, kemudian Ketua Bidang Kaderisasi alhamdulillah Pak Patria hadir. Yang kami hormati para ketua bidang, ya, berikut sekbidnya alhamdulillah secara umum hadir, ya, bersama kita, bergabung bersama kita. Kemudian para ketua UPPA, ya. Kemudian yang kami hormati juga Panitia Ansyitah Ustadz Dilal berserta rerengannya yang alhamdulillah dibantu dengan tim media yang luar biasa sejak sebelum qabla Ramadan, asna Ramadan sampai ba'da Ramadan. Mereka berjibaku, ya, menyukseskan Ansyitah Ramadan kita, ya. Kemudian juga yang kami hormati Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Bapak Dedi Jauhari beserta aleg kita, ya. Alhamdulillah hadir mungkin aleg kita, ya. Kemudian juga para ketua CADA dan ketua DPC Partai Keadilan Sejahtera se-Kabupaten Purwakarta. Kemudian ikhwan dan akhwat, kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan anugerah juga karunia yang banyak yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya anugerah hidayah yang masih Allah jaga, mudah-mudahan Allah terus jaga, ya, kebersamaan kita dalam dakwah ini, kebersamaan kita dalam perjuangan ini sebuah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Kemudian juga anugerah berikutnya, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melaksanakan acara halal bihalal, bagian dari rangkaian Ansyitah Ramadan, ya. Ini Ansyitah ba'da Ramadan. Kemudian juga kita bersyukur kepada Allah, ya, atas anugerahnya yang alhamdulillah kita secara umum insya Allah sudah mampu mengoptimalkan amaliyah Ramadan yang alhamdulillah kita sudah memberikan beberapa arahan-arahan, ya, agenda-agenda untuk mengoptimalkan amaliyah di bulan Ramadan, baik amaliyah ubudiyahnya. Saya beberapa kali mendapatkan laporan alhamdulillah Ramadan di tengah COVID-19 ini luar biasa. Ada yang sampai khatam 5 juz katanya, mudah-mudahan, ya. Ada yang 5 juz, ada yang 10 juz, luar biasa. Ini baru pertama kali barangkali. Itu hikmah yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita di tengah wabah bencana, ternyata kita bisa memaksimalkan ibadah kita, ubudiyah kita kepada Allah. Minimal 3 juz. Insya Allah minimal 3 juz kita sudah menghatamkan Al-Quran. Juga kita dapat laporan bahwa amaliyah yang sifatnya sosial, sehingga, ya, di tengah COVID ini amaliyah sosial kader Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Purwakarta luar biasa. Bahkan laporan dari Satgas kita sudah menyalurkan 200 juta lebih, ya, bantuan kepada saudara-saudara kita yang terkena dampak COVID ini, ya. Sehingga target-target amal sosial kita pada tahun ini meningkat, ya. Amal sosial kita di tahun ini adalah meningkat. Ternyata luar biasa. Ini sebuah anugerah yang Allah berikan kepada kita dan patut kita berbangga diri di hadapan Allah. Patut kita bergembira di hadapan Allah. Allah mengatakan dalam surat Yunus, ya, surat Yunus ayat 58, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Qul, sampaikan olehmu ya Muhammad kepada hamba-Ku, bifadlillahi wa birahmatihi, dengan karunia Allah dan rahmatnya. Itu tadi karunia Allah dan rahmatnya kita bisa mengoptimalkan, memaksimalkan Ramadan tahun ini. Falyafrahu, fabidzalika, dengan itu falyafrahu, hendaklah kalian gembira di hadapan Allah dengan anugerah dan rahmatnya. Allah telah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa mengoptimalkan Ramadan dengan segala amaliyahnya. Oleh karena itu, saya secara pribadi juga atas nama DPTD mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, ya, siyamana wa qiyamana
wa sholih a'malina. Semoga Allah menerima amal kita semua, baik amal puasa kita, amal qiyam kita, tarawih, tahajud, amal tilawah kita, juga amal-amal yang lainnya. Sehingga kullu 'am wa antum bi khair. Orang Arab sering mengatakan kullu 'am wa antum bi khair. Semoga kebaikan menyertai kita selama sepanjang tahun, bukan hanya di Ramadan saja, tapi juga kebaikan-kebaikan yang Allah akan berikan bukan hanya di Ramadan tapi juga sepanjang tahun insyaallah. Sehingga alhamdulillah ikhwafillah, jadi walaupun di tengah Covid-19 ini, alhamdulillah kita bisa menikmati bulan suci Ramadan dengan segala amalia-amalia kita yang sudah kita lakukan ya. Walaupun mungkin ada di antara saudara kita, sebagian mungkin di Purwakarta ini, ada yang tidak bisa menikmati salat fardu berjamaah, ada yang tidak bisa menikmati salat tarawih berjamaah di masjid. Bahkan mungkin kemarin sebagian saudara kita ya, kalau saya di Bojong alhamdulillah sih, tapi mungkin ada di antara kita yang tidak bisa menikmati salat Idul Fitri bahkan berjamaah. Tapi insya Allah kesemuanya tidak mengurangi nilai ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga alhamdulillah kita sudah bisa menyelesaikan rangkaian amalia-amalia Ramadan dengan segala amaliyahnya, sehingga mudah-mudahan kader-kader Partai Keadilan Sejahtera khususnya mendapatkan apa? Lailatul Qadar. Dalam ayatnya salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan, kedamaian akan Allah berikan kepada kita bukan hanya di Lailatul Qadar. Kenapa? Karena malaikat yang tak terhingga dari maghrib sampai subuh terus mendoakan kita. Bayangkan, berdoa semalam suntuk dari malaikat, masa tidak dikabulkan oleh Allah? Bagi siapa doa tadi? Bagi kita yang bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar tersebut. Sehingga insya Allah dakwah kita mendapatkan keberkahan, dakwah kita mendapatkan kedamaian ya, dakwah kita mendapatkan kesejahteraan insya Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Lailatul Qadar yang kita dapatkan insya Allah. Ikhwafillah rahikumullah, sehingga ya kita sudah bisa melaksanakan Idul Fitri ya, dan mungkin sedikit dijelaskan mana Idul Fitri. Id itu kembali ya, Fitri itu buka. Jadi kita kembali buka karena sudah selesai melaksanakan ibadah puasa. Rasulullah mengatakan lis-shaimi farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang puasa mendapatkan dua kegembiraan. Kegembiraan pertama di saat dia buka, bisa buka di waktu maghrib atau juga dibuka karena kita sudah menyelesaikan ibadah puasa selama 1 bulan. Maka disebut Idul Fitri, hari kembali kita buka. Walaupun sebagian juga ada yang menerjemahkan Idul Fitri adalah kembali fitrah, mudah-mudahan dengan rangkaian ibadah kita kembali fitrah, kembali suci ya. Makanya ada ungkapan minal a'idhin wal faizin. Karena kita kembali kepada fitrah, maka kita orang yang kembali kepada fitrah tadi, dengan kembalinya kita kepada fitrah wal faizin, mudah-mudahan kita mendapatkan kemenangan, mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan. Itulah makna Idul Fitri ya. Sehingga dengan Idul Fitri kita semua ya, para kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera bisa kembali kepada fitrah. Dengan itu Allah memudahkan segala perjuangan kita, Allah memudahkan segala usaha kita dalam dakwah ini insyaallah. Hanya saja mungkin perlu diingat bahwa ibadah kita tentunya bukan hanya di bulan Ramadan ya. Ini adalah tantangan besar buat kita, bahwa jangan kemudian kita sudah memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan tapi kemudian setelah Ramadan masuk kepada sindiran Allah dalam sebuah ayat, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin angkatha. Janganlah kalian bagaikan seorang wanita yang memintal benang menjadi kain, setelah menjadikan kemudian diudar kembali. Mudah-mudahan rangkaian ibadah-ibadah kita ya bisa dipertahankan lah, atau paling tidak jangan kemudian ditinggalkan. Dari tilawah 5 juz misalkan di Ramadan ya, jangan banyak berkurangnya gitu, jangan banyak berkurangnya. Syukur-syukur kalau kemudian kita bisa pertahankan. Sehingga para ulama kita juga menasehati kita, kunu
rabbaniyin wala takunu ramadhaniyin. Jadilah kalian orang-orang yang rabbani, orang yang selalu mengabdi kepada kita pada setiap saat. Wala takunu ramadhaniyin. Jangan kalian menjadi orang-orang yang giatnya hanya di bulan Ramadan saja. Ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah ya. Dalam kesempatan ini mungkin ana ingin mencoba menyampaikan beberapa hikmah ya ataupun pelajaran dari Ramadan kemudian momen Idul Fitri di masa pandemi ini, karena kita masih ada pada masa pandemi atau wabah Covid-19 ini. Nah, tapi kemudian mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dengan itu semua. Pelajaran yang pertama tadi, baru pertama tahun ini ada kader yang bisa menghatamkan 10 juz bukan di masa pandemi ini. Itu bagian daripada hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama ya, Covid ini ya yang menjadi bahan pembicaraan banyak orang adalah bagian dari musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Musibah ini tentunya bisa berupa teguran ya atau peringatan dari Allah. Kenapa? Karena mungkin kita atau mungkin banyak manusia yang mengabaikan perintah-perintah Allah, atau mungkin banyak manusia yang membangkang, yang sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata betapa sombongnya manusia. Bagaimana ya? Bagaimana kita bisa baca dalam sejarah ya bahwa Raja Namrud dengan kedikjayaannya, kerajaannya, dengan kekuatan kerajaan Namrud, ternyata kesombongannya cukup sederhana. Allah hanya mengutus lalat sehingga Raja Namrud dan kerajaannya hancur. Ini barangkali pelajaran buat kita. Sangat mungkin ini adalah karena kesombongan manusia, karena kelalaian kita terhadap perintah-perintahnya, maka Allah memberikan musibah sebagai peringatan buat kita, insya Allah ya, sehingga menyadarkan kita bahwa betapa kita lemahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam sebuah ayat ya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Kami akan uji kalian dengan kebaikan dan keburukan, wa ilaina, dan kembali kepada kami, dan kepada kamilah turja'un, kalian akan dikembalikan. Ya, kesombongan kita di hadapan Allah tidak ada manfaatnya, bahkan merugikan kita. Sehingga dengan Covid ini segera kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana indikator kembali kita? Ya, jangan sampai kemudian dengan wabah ini kita menjauh dari Allah. Justru sebaliknya, kita harus semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Hikmah atau pelajaran yang kedua ya, Ramadan Idul Fitri di masa pandemi ini, mudah-mudahan kita bisa sadar bahwa hidup kita ternyata sangat sementara. Mali walid dunya illa ka'abiris sabil, kata Rasulullah. Tidaklah kehidupanku di dunia hanyalah bagaikan orang yang lewat. Betapa singkatnya hidup kita. Kita dengar di berita sudah ribuan, mungkin puluhan ribu ya yang meninggal dengan Covid ini. Ya memang ajalnya harus meninggal dengan Covid ini. Tapi kemudian harus menyadarkan kita bahwa kita sekarang sedang menghadap yang namanya sebuah kematian ya, yang harus kita persiapkan. Kullu nafsin dha'iqatul maut, karena setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Dan harus kita ingat target hidup kita bukan di dunia ini. Dunia adalah menjadi bekalan menuju kehidupan yang sesungguhnya, pada kehidupan yang abadi nanti di yaumil akhir ya. Surat 29 ayat 64 mengingatkan kita, wa inna darul akhirah lahyal hayawan. Sesungguhnya kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sesungguhnya yang harus kita persiapkan. Sehingga sikap kita ya dengan musibah tentunya sebagai orang sabar dengan musibah tadi ya. Kemudian indikator kembali kita dengan musibah adalah sabar. Indikator kembali kita dengan ujian kebaikan adalah bersyukur. Dan na'udzubillah min dzalik, kalau kemudian dengan Covid ini kemudian kita na'udzubillah seolah-olah bersuuzon atau khawatir kita bersuuzon kepada Allah, atau kemudian kita marah, yang kemarahan itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, malam yardha bi qada'i, barang siapa yang tidak ridho, tidak menerima atas qada'ku, keputusanku, ketetapanku, dua ancamannya. Silahkan cari Tuhan selain aku, dan kita mustahil bisa mendapatkan Tuhan selain Allah pastinya, dan carilah bumi
selain bumiku, ya. Mudah-mudahan tetap kita sabar ya dengan ujian ini ya, dan hikmah yang tadi disampaikan ini menyadarkan kita bahwa kehidupan kita di tangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga jangan kemudian ada rasa stres yang berlebihan karena banyak yang meninggal kemudian kita ada kekhawatiran. Yang namanya kematian pastinya akan menemui kita walau fi burujin musyayyadah, walaupun kita ada di benteng yang sangat kokoh, kalau Allah sudah menentukan pasti kita akan menemui kematian tadi. Itu yang kedua. Kemudian pelajaran yang ketiga ya, kita banyak dengar bahwa para ahli mengatakan bahwa sekarang bumi ini lebih bersih katanya, ya. Jadi lebih cerah. Jadi terjadi peremajaan terhadap planet bumi ini. Nah, seperti itu. Nah, bagi kita ya, mudah-mudahan dengan amaliyah Ramadan kemarin kemudian diakhiri dengan Idul Fitri, kita benar-benar kembali bersih, kembali suci ya. Bahkan dengan ujian ya yang masih, karena ujian itu dikatanya 3. Mayusibul muslimin hammin wa ghammin wa adha. Jadi yang disebut ujian adalah ada 3. Yang dua adalah hubungannya dengan hati. Kalau yang satu hubungannya dengan fisik. Mungkin kita alhamdulillah tidak positif ya, insya Allah ya, mudah-mudahan. Tapi kan tetap saja kekhawatiran ada dalam diri kita. Kekhawatiran, ketakutan ada pada diri kita. Itu adalah ujian. Nah, kesabaran kita terhadap ujian ini, kemudian dengan segala amalia Ramadan kita kemarin, kita juga sama seperti planet bumi cerah bersih, hati kita juga insya Allah ya, hikmahnya insya Allah bersih dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Itu yang ketiga. Ada 2 lagi ya. Yang keempat, hikmah berikutnya, karena dalam khutbah Rasul yang banyak disampaikan bahwa Ramadan merupakan syahrul muasah, bulan empati, di mana di Ramadan dianjurkan untuk banyak memberikan amal sosial, memberikan buka puasa, kemudian di Idul Fitri diperintahkan mengeluarkan zakat, kemudian memberikan kegembiraan ya kepada keluarga kita dan orang-orang yang terdekat kepada kita. Nah, mudah-mudahan alhamdulillah tadi sudah disampaikan hikmah berikutnya di Ramadan kali ini, amal muasah syahrul muasah, bulan empati kita laksanakan dengan COVID-19 ini. Mudah-mudahan Allah menerima segala pengorbanan saudara-saudara kita, para kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera, sehingga dengan itu ya insya Allah itu menjadi catatan amal yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Terutama saudara-saudara kita walaupun tidak terdampak secara kesehatan, tapi tetap saja ya banyak yang terdampak secara ekonomi. Mudah-mudahan dengan itu kita sudah memberikan amal-amal sosial. Dengan itu alhamdulillah Ramadan benar-benar ya menjadi syahrul muasah dengan wabah COVID-19 ini. Kemudian yang terakhir yang bisa saya sampaikan, hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil ya, Ramadan di tengah COVID-19 ini ya, kita tentunya harus lebih banyak mempelajari ilmu-ilmu syariah. Kenapa? Tadi sudah disampaikan, kalau kemudian musibah yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita tidak mensikapinya dengan nilai-nilai syariah, naudzubillah min dzalik, ya ancamannya lah kerugian, kehancuran di dunia, terlebih menjadi kerugian bahkan ancaman azab di akhirat. Maka segala musibah atau dengan musibah COVID-19 ini, alhamdulillah ya, kaum muslimin secara umum dan khususnya para kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera menambah wawasan-wawasan keilmuan kita ya, sehingga mungkin ada beberapa doa yang sebelumnya kita tidak tahu, ternyata dengan COVID ini kita jadi punya doa. Di antaranya apa? Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wa min sayyil asab. Saya kira doa itu sebelumnya tidak dibaca tuh, tapi sekarang kita sudah hafal. Atau Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil ada. Kita baca juga ada fikih salat Idul Fitri di rumah katanya. Ada fikih wabah COVID-19, ada fikih apalah. Jadi ternyata wawasan keilmuan kita luar biasa ya. Itu hikmahnya. Yang alhamdulillah para kiadah kita terus mengirim postingan-postingan ilmu-ilmu syariat terkait dengan
COVID-19 ini bagaimana kita mensikapinya dengan sikap yang benar ya. Sebagai ahli sunnah wal jamaah tentunya ya, kita bukan jabariyah, bukan qadariyah. Kita adalah ahli sunnah wal jamaah, sehingga dalam mensikapinya adalah dengan sikap yang dituntun oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ikhwan fillah rahimakumullah, mudah-mudahan ya, dengan terus kita mempelajari nilai-nilai syariah, nilai-nilai agama ini ya, baik yang ada hubungannya dengan COVID-19 ya, bagaimana kita mensikapinya, juga terus kita meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita mungkin kadang terganggu ya. Ketenangan kita di saat kita membaca bahwa di tahun yang akan datang akan terjadi kelangkaan pangan misalkan ya, akan menjadi kegelisahan atau apalah. Jadi kita wajib menjaga ketahanan pangan, sehingga alhamdulillah ya, kiada kita di pusat menginstruksikan kepada kita untuk melaksanakan program Ayo Menanam, itu dalam rangka menjaga ketahanan pangan. Itu hal yang mungkin memang terjadinya kelangkaan pangan di masa-masa yang akan datang. Tapi insya Allah sebuah ayat yang memberikan mudah-mudahan jaminan kepada kita, dengan terus meningkatkan keimanan kita, dengan terus meningkatkan ketakwaan kita, maka Allah terus memberikan keberkahan kepada kita. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya penduduk kota, penduduk kampung, penduduk negeri terus meningkatkan keimanan dan ketakwaannya, maka lafatahna, pasti kami akan bukakan berbagai keberkahan dari langit dan dari bumi. Mudah-mudahan kekhawatiran-kekhawatiran itu dengan ikhtiar-ikhtiar kita, dengan usaha-usaha kita, juga dengan doa kita, dengan ketakwaan kita, dengan keimanan kita, kita tidak mengalami krisis pangan lah ya, krisis pangan. Dan kalaupun Allah menentukan kepada kita atau kepada umat ini terjadi sebuah kelangkaan pangan, insya Allah Allah terus akan memberikan kekenyangan kepada kita. Sebagaimana dalam sabdanya bahwa akan terjadi musim kemarau yang cukup panjang kepada umatku nanti di akhir zaman, sehingga ya tidak ada pepohonan yang tumbuh. Para sahabat khawatir kepada kita. Wa kaifa ya'in nas wa kaifa ya'isun nasu ya Rasul. Bagaimana manusia bisa hidup pada saat itu? Maka Rasul mengatakan at-tasbih wa tahmid wa tahlil wa takbir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau memang itu terjadi, itu semua akan menjadi makanan kita pada saat itu. Yang penting kita terus tingkatkan nilai-nilai ketakwaan, tingkatkan nilai-nilai keimanan, sambil terus kita hidupkan program Ayo Menanam ya, dalam rangka menjaga ketahanan pangan ya kita, insya Allah. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan kami dari struktur DPD Partai Keadilan Sejahtera ya Purwakarta, dan mudah-mudahan dengan Idul Fitri hikmah-hikmah yang tadi saya sampaikan bisa kita dapatkan, sehingga Idul Fitri di masa pandemi ini justru luar biasa bagi kita, insya Allah. Itu saja yang bisa disampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.